Wow, keren banget nih aplikasinya ya. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya memulai investasi di pasar saham. Biasanya langkah pertama yang harus diambil adalah membuka rekening sekuritas untuk mendapatkan akses ke pasar saham, yang memungkinkan kita untuk melakukan pembelian dan penjualan suatu saham. Dulunya, kita harus menghubungi broker melalui telepon, namun sekarang sudah banyak sekali aplikasi jual beli saham yang bisa kita pakai dari desktop secara online. Sayangnya, banyak dari aplikasi tersebut punya user interface yang rumit dan sulit dipahami. Padahal, sangat penting untuk bisa memilih aplikasi yang punya fitur yang canggih tapi tetap mudah dipahami. Karena dengan pakai aplikasi yang tepat, kita bisa menghemat banyak waktu sehingga kita bisa fokus ke rencana investasi kita. Setelah bertahun-tahun investasi di pasar saham dan mencoba berbagai aplikasi sekuritas, akhirnya saya memilih untuk pakai Stockbit Desktop App yang menurut saya sangat smooth, modern, dan fiturnya lengkap. Kita akan bahas di video ini ya. Di part pertama saya akan menceritakan pengalaman mencoba aplikasi ini untuk pertama kali dan perbandingannya dengan sekuritas saham lainnya. Di part kedua saya akan simulasikan cara untuk jual dan beli suatu saham. Di part ketiga saya akan ceritakan kelebihan dan cara customize layout dari Stockbit Desktop App. Dan di part keempat saya akan bahas tips untuk memilih saham pertama. Part pertama, pengalaman mencoba Stockbit Desktop App. Saya sudah 10 tahun investasi di pasar saham dan saya telah mencoba berbagai aplikasi mulai dari versi web, HP, hingga desktop. Sebenarnya saya pribadi lebih suka menggunakan aplikasi desktop karena tampilannya lebih besar, lebih responsif, dan fiturnya biasanya lebih lengkap. Nah, sebelum saya memakai Stockbit Sekuritas, saya sempat menggunakan aplikasi saham desktop lainnya seperti HOTS dan juga iPod. Dan setelah saya pindah ke Stockbit 2 tahun yang lalu, ternyata masih belum ada yang versi aplikasi desktopnya. Jadinya saya selama ini melakukan investasi dengan web dan juga HP. Makanya saya sangat excited ya saat Stockbit merilis versi desktopnya. Sekarang aplikasi sudah terinstall dan saatnya kita login. Oke, di sini sudah terinstall aplikasi Stockbit dan kita akan coba masuk ke dalam aplikasi Stockbit. Saya akan masukkan username dan juga password saya. Kita kemudian klik login di sini. Kemudian di sini ada input pin trading, kita coba masukkan saja. Dan ini dia Stockbit Desktop App. Wow, keren banget nih aplikasinya ya. Ada key startnya di sini. Wah, ada juga analisis ya di sini ya. Ada juga finansial. Keren banget. Kalau mau beli, tinggal klik di sini. Nice. Setelah berhasil login dan coba-coba eksplorasi aplikasinya, hal pertama yang terpikirkan adalah tampilannya modern, sangat smooth saat digunakan, desainnya juga rapi dan terstruktur. Setiap kali saya berpindah menu, transisi halaman, atau melakukan klik untuk memakai fitur, tidak ada delay ya. Dan experience-nya beda banget dari aplikasi desktop sekuritas saham yang pernah saya coba sebelumnya seperti HOTS dan juga iPod yang terkesan lebih jadul. Apalagi kalau perbedaannya dilihat dari sisi tampilan atau layout ya, itu lumayan mencolok. Nah, yang membanggakan adalah Stockbit Desktop App ini 100% buatan Indonesia karena Stockbit sendiri sekuritas asli Indonesia. Jadi patut diapresiasi karena bisa membuat desktop app semodern ini. Ditambah lagi, selain digunakan di Windows, aplikasi ini juga digunakan untuk Mac OS. Oke, sekarang saya sudah berada di Stockbit Desktop App. Tadi saya sudah utak-atik sedikit dan saya akan coba jelaskan pada sobat investor apa saja yang ada di dalam Stockbit Desktop App ini ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada tab, ini adalah tab watchlist, layout default dari aplikasi Stockbit pada saat kita masuk pertama kali. Kemudian kalau kita klik di sini layout, ini sebenarnya ada beberapa tampilan layout yang berbeda dari yang kita tadi lihat. Ada multi order book, multi chart, classic, multi stock, single stock, bahkan nanti kita bisa bikin layout sendiri. Nanti akan saya bahas di part selanjutnya ya. Klik di sini, ini adalah portfolio, ada juga market yang isinya fokus kepada perkembangan dari market, ada IHSG, ada bursa-bursa global, pergerakan dari broker asing dan seterusnya. Kemudian kalau kita klik di sini stream, ini adalah forum diskusi yang biasanya kita sering lihat pada saat kita buka web ya. Ada juga news di sini, jadi kita juga bisa sambil lihat berita saja, dan ada research yang isinya adalah hasil analisa dari tim Stockbit. Part kedua, simulasi jual beli saham di aplikasi Stockbit. Setelah berhasil masuk ke Stockbit Desktop App, kita akan coba sama-sama melihat bagaimana sih langkah-langkah pembelian sahamnya ya. Langkah pertama adalah kita bisa membeli dengan layout default dari Stockbit. Kita tinggal ketikkan saja sama apa yang mau kita beli. Misalnya saya akan membeli Astra di sini. Selain kita bisa mengetikkan dan kita enter, kita juga bisa lihat di watchlistnya kita. Kemudian kita tinggal klik saja di sini. Maka secara otomatis semua tampilan mulai dari chart, informasi data laporan keuangan, analisis, dan juga pembelian itu semua sudah tersinkronisasi dengan menggunakan Astra. Lalu bagaimana caranya kita bisa membeli? Yang pertama, coba
lihat di bagian kanan, ini kita namakan dengan order book. Jadi order book sendiri adalah halaman yang menunjukkan order-order baik yang mau membeli maupun yang menjual dari seluruh Indonesia, semuanya berkumpul di sini. Di kolom bagian pertama ini adalah kolom bid atau orang yang mau mengantri untuk membeli. Di kolom kedua itu adalah kolom offer, itu adalah kolom orang yang mau mengantri untuk menjual. Bagaimana cara membacanya? Misalnya saja di sini bidnya adalah 5125. Kemudian yang perlu kita lihat di sebelah kiri itu adalah lot. Jadi satu lot itu adalah 100 lembar. Di sini ada 8.525 orang yang mengantri untuk membeli Astra. Sedangkan di sebelah kanan itu ada orang yang mengantri untuk menjual Astra, yaitu offernya 5.150 dan yang mengantri adalah 3.394. Apabila kita ingin langsung membeli saham Astra tanpa harus menunggu, maka kita tinggal masukkan saja angka di sini 5.150. Kita tinggal klik di sini satu, akan keluar adalah total investment plus fee sebesar 515.772. 5150 harga Astra saat ini dikalikan 100 dan ditambah persentase komisi broker. Tapi bagaimana kalau seandainya sobat investor punya target pembelian sendiri? Misalnya saya ingin membeli pada saat harga Astra itu 5.000. Maka sebenarnya simpel saja, tinggal diklik di sini buy, kemudian juga masukkan di sini angka 5.000, masukkan buy order lotnya 1, nanti diklik buy, maka nanti masuk ke dalam antrian di 5.000. Permasalahannya adalah belum tentu pada hari kita mengantri, antrian kita tereksekusi. Supaya harga Astra yang dari 5.125 itu bisa menjadi 5.000, maka harus ada orang yang menjual di harga 5.125, 5.100, 5.075, 5.050, 5.025 sampai harga 5.000 kita itu antriannya terpenuhi. Harga saham yang bergerak setiap detiknya itu sesimpel harga pada saat transaksi terakhir terjadi. Kita nanti akan coba praktek untuk membeli saham Astra pada saat pasarnya buka ya. Part ketiga, kelebihan fitur dan kemudahan customized layout. Setelah tadi kita melakukan pembelian saham dengan layout standar dari Stockbit, sekarang kita akan coba melihat beberapa layout lainnya. Jadi kalau seandainya kita klik di sini di bagian layout, akan ada tampilan-tampilan lainnya. Misalnya saja kita mau lihat di sini multi order book. Di layout ini akan ada tampilan dari 10 order book saham-saham yang bisa kita pantau secara bersamaan secara real time. Kemudian kita juga bisa klik new tab di sini. Jadi di Stockbit sendiri sangat dimungkinkan untuk bisa membuka beberapa layout secara bersamaan, di mana fitur ini mirip seperti Google Chrome ya. Di Google Chrome sendiri kan kita bisa add new tab dan tabnya itu akan muncul di browsernya. Jadi ini akan menambah kemudahan juga bagi kita untuk berpindah-pindah. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa membuat layout sendiri. Kita akan coba klik di sini new layout. Setelah kita klik akan ada tampilan widget di sini. Tinggal kita pilih saja kita mau lihat yang mana. Misalnya, saya suka untuk melihat watchlist, maka di sini kita tinggal klik saja watchlist dan di sini akan muncul watchlist kita. Kita bisa gerakkan sesuka kita. Saya akan taruh di kiri, kemudian kita juga bisa perkecil maupun perbesar. Kita tinggal tambah lagi ya. Saya akan tambahkan order book, 2 order book lagi. Misalnya saya ganti saham Indofood. Kemudian saya butuh untuk melihat key stats. Ini adalah key stats dari saham Astra. Saya taruh di bawah. Kita bisa scroll juga ke bawah ya untuk bisa melihat dari key stats tersebut, dan yang di terakhir tidak lengkap kalau tidak saya tambahkan buy dan sell di sini. Ini adalah salah satu fitur yang paling saya sukai di Stockbit Desktop App yang mungkin tidak pernah saya temukan di aplikasi desktop lainnya, karena saya bisa menyesuaikan tata letak sesuai dengan keinginan saya sendiri. Nah, setelah kita sudah puas dengan susunan kita, maka kita bisa lakukan penamaan. Di sini misalnya saya namakan ini adalah DBI 2 dan nanti akan otomatis tersimpan di cloud sehingga tidak perlu lagi membuat ulang saat kita nanti pindah perangkat. Di sini saya pakai laptop saya dan saya juga ada PC, maka ketika saya buka di PC itu nanti akan langsung terkoneksi. Pada layout yang tadi sudah kita customize, di sini ada 3 titik yang bisa kita akses ya. Maka di sini juga akan ada berbagai macam fitur-fitur mulai dari chart, kemudian ada key stat, ada analisis, ada financials dan lain sebagainya. Jadi misalnya di sini saya ingin melihat PE ataupun PBV band dari saham Astra, kita tinggal klik saja di sini analisis, akan muncul window baru, di mana di window baru ini kita bisa nantinya langsung melihat. Di sini juga akan ada key stat, kemudian ada finansial, corporate action, dan juga kita bisa melihat berita dari Astra, kemudian hasil research dari tim Stockbit. Bahkan kalau kita mau melihat laporan keuangan, kita bisa cek di bagian report. Nah, di sini misalnya saya mau coba untuk mendownload laporan keuangan dari Astra, saya tinggal klik saja di sini, maka nanti akan langsung terbuka di dalam tab yang sama laporan keuangan dari Astra.
tanpa harus kita buka aplikasi yang lain. Wow, ini kalau menurut saya sih luar biasa sekali ya. All in one dalam satu aplikasi. Part keempat, tips memilih saham pertama. Ada 4 prinsip penting dalam investasi saham yang saya terapkan hingga saat ini. Yang pertama, investasilah secara rutin setiap bulan, tidak peduli berapapun besarnya. Yang kedua, investasilah lebih banyak saat terjadi krisis atau resesi. Yang ketiga, investasilah pada saham yang mencetak profit di harga yang murah. Dan yang keempat, hindari investasi di saham gorengan. Awal-awal mungkin tidak berjalan mulus ya, karena investasi saham jangka panjang itu butuh kesabaran. Tapi pelan-pelan namun pasti, uang yang saya kumpulkan semakin banyak dan saya lebih tenang dalam menghadapi naik turunnya pasar saham. Nah, selama 2 tahun saya berinvestasi dengan menggunakan aplikasi Stockbit karena ada banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan saya untuk berinvestasi, maka performa dari investasi saya juga meningkat ya. Jadi di aplikasi Stockbit ini ada yang namanya history dari berapa profit maupun berapa kerugian yang kita terima. Kalau saya klik di sini show portfolio, di sini ada historinya, kemudian kita klik di sini realize, maka akan kelihatan di sini total realize gain saya selama saya memakai aplikasi Stockbit sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Total realized gain saya itu adalah 837 juta rupiah, di mana realized gain ini gabungan dari capital gain ataupun capital loss ditambah juga dengan dividend income, yaitu pembagian laba perusahaan untuk memegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Apa saja di Stockbit yang benar-benar bisa membantu saya sehingga saya bisa menjadi lebih fokus dalam keputusan investasi saya. Jadi kalau kita mau menganalisa suatu saham, ada banyak fitur-fitur pendukung yang bisa kita pakai. Misalnya, kalau kita lihat di Keystat di sini, ini sangat berguna kalau misalnya kita mau melihat secara awam kira-kira performance dari perusahaan. Tapi yang paling sering saya gunakan adalah fitur finansial, di mana di fitur finansial kita bisa men-track bagaimana performa dari suatu perusahaan dari tahun 2008. Dan saya juga tidak pernah mendapatkan informasi di aplikasi desktop sekuritas lain, yaitu fitur PE band dan juga PBV band. Jadi PE sendiri adalah price to earning ratio, perbandingan antara harga terhadap laba. Dan di sini akan dicatat mulai dari 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun berapa kali Astra itu dihargai oleh pasar. Misalnya saja kita ambil di tengah-tengah yaitu 5 tahun. Di tahun 2019 Astra sempat dihargai di 14 kali dari laba. Nah sekarang saat ini dengan menggunakan PE band ini saya bisa langsung melihat Astra itu sedang berada pada valuasi yang lumayan murah, karena biasanya dihargai di 11 kali laba, sekarang dihargai bahkan di 6 kali laba. Kira-kira apa penyebabnya? Kita pastikan dulu apakah ada perubahan fundamental yang terjadi sehingga pasar menilai rendah dari suatu perusahaan, dan kalau kita yakin tidak akan terjadi perubahan fundamental yang berarti ataupun perlambatannya tidak separah yang orang-orang duga, bisa saja ini menjadi ide investasi yang bagus. Di sini juga ada price to book value band-nya atau PBV band. Jadi selama ini Astra di 5 tahun dihargai oleh pasar secara rata-rata di price to book 1,4 kali. Sekarang Astra dihargai oleh pasar di 1,09 kali. Secara historis dalam 5 tahun terakhir Astra ini sedang murah. Jadi kita bisa cek berbagai macam saham secara cepat dengan beberapa fitur-fitur yang ada di Stockbit. Bagi yang sebelumnya ragu pakai Stockbit karena tidak ada versi desktop, sekarang sudah tidak ada alasan lagi ya. Dan saya sangat merekomendasikan untuk mencoba Stockbit desktop app ini. Aplikasinya smooth, layoutnya modern, fiturnya lengkap dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oke, bagi yang sudah pakai dan masih ada kesulitan boleh juga tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.